Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM 0563369945 dari UT Majene. Di video ini saya akan membahas tentang Indische Partij, salah satu organisasi pergerakan nasional penting di masa kolonial Belanda. Tujuan tugas ini yaitu untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Indische Partij. Yang kedua, tujuan perjuangan Indische Partij. Yang ketiga, peran dalam menumbuhkan kesadaran persatuan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pentingnya Indische Partij dalam perjalanan bangsa Indonesia. Poin yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Indische Partij. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 tokoh yang dikenal sebagai 3 serangkai, yaitu Dr. Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Soewardi Suryayaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Latar belakangnya adalah ketidakadilan dan diskriminasi di masa kolonial Belanda, di mana masyarakat dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, golongan Belanda asli yang mendapat hak penuh. Yang kedua, golongan campuran Indonesia Belanda atau Indo yang mendapat hak sebagian, dan golongan yang ketiga adalah golongan campuran, golongan pribumi yang hampir tidak punya hak apa-apa. Melihat ketimpangan ini, para pendiri merasa perlu membentuk wadah politik yang menyatukan seluruh rakyat Hindia Belanda tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau agama. Nah, kemudian yang kedua yaitu tujuan perjuangan Indische Partij. Tujuan utama Indische Partij adalah mewujudkan Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Organisasi ini dengan tegas menuntut yang pertama yaitu penghapusan bentuk perbedaan sosial hukum antara Belanda, Indo, dan pribumi. Kemudian yang kedua yaitu pemberian hak politik dan kebebasan berpendapat bagi rakyat Hindia Belanda. Dan poin yang ketiga yaitu penegakan nasionalisme modern yang menempatkan Indonesia sebagai identitas utama. Indische Partij juga menekankan peran pendidikan untuk mengenal budaya dan sejarah sendiri, sehingga rakyat Indonesia memiliki rasa percaya diri dan keberanian membela kebenaran. Kemudian yang ketiga yaitu peran dalam menumbuhkan kesadaran persatuan Indonesia. Indische Partij berperan penting sebagai pelopor nasionalisme modern di Hindia Belanda. Beberapa perannya adalah menggunakan istilah Indonesia untuk menyatukan seluruh rakyat Hindia Belanda meski berbeda suku, agama, dan ras. Yang kedua, menyebarkan gagasan persatuan dan kesetaraan melalui surat kabar, majalah, dan pidato umum. Dan yang ketiga yaitu menjadi contoh bahwa perjuangan kemerdekaan bisa dilakukan secara politik terbuka, bukan hanya lewat perlawanan bersenjata. Meskipun usianya singkat, pemerintah kolonial melarang dan membubarkannya. Indische Partij membuka mata banyak kalangan muda dan rakyat bahwa Indonesia bisa menjadi satu bangsa. Dan kemudian poin yang keempat yaitu pentingnya Indische Partij dalam perjalanan bangsa Indonesia. Indische Partij dianggap sebagai organisasi politik pertama yang berjuang secara eksplisit untuk kemerdekaan Indonesia. Keberadaannya penting karena yang pertama yaitu menjadi pioner pergerakan nasional modern yang kemudian menginspirasi lahirnya organisasi lain seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Budi Utomo.
Yang kedua yaitu memperkenalkan pola perjuangan politik modern atau partai kritik terhadap pemerintah kolonial, penggunaan media massa, dan poin yang ketiga yaitu menanamkan gagasan bahwa kemerdekaan harus diraih dari tangan penjajah, bukan hanya diberi. Singkatnya, meskipun dibubarkan pemerintah Belanda, Indische Partij menempatkan Indonesia sebagai identitas politik dan menjadi salah satu tiang penting dalam proses terbentuknya bangsa Indonesia. Jadi, Indische Partij bukan hanya sekadar organisasi yang singkat usianya, tetapi menjadi tahap awal penting dalam proses terbentuknya bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang. Mungkin sekian penjelasan tentang Indische Partij dari saya. Semoga bermanfaat untuk tugas dan pembelajaran sejarah kita. Terima kasih bagi yang telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.